Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu yang ada di atas bumi itu adalah zinatan laha, hiasan bagi bumi. Maka apapun yang ada di permukaan bumi, tanaman, hewan, manusia, termasuk di dalamnya bangunan-bangunan, jabatan, segala kenikmatan yang ada, itu semuanya adalah zinatan laha, hiasan bagi dunia, hiasan bagi bumi. Nah, untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji manusia, siapa yang paling baik amalnya. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah menegaskan bahwa dan sesungguhnya bumi yang sudah kami ciptakan itu dulu kami ciptakan kering dan juga tandus, nanti juga akan kembali ke situ lagi. Karena memang apa yang tumbuh darinya dan apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaluinya itu semuanya hiasan. Maknanya begini, memang 1 sampai 8 ini ya mungkin kalau dalam bahasa saya itu pengantar ya untuk surat Al-Kahfi atau muqaddimah lah untuk pembahasan surat Al-Kahfi. Nah, dalam muqaddimah ini dijelaskan, pertama dijelaskan segala puji bagi Allah. Artinya fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan menuju kepada Allah ini sudah diberikan petanya oleh Allah, yaitu telah menurunkan kitab. Tidak hanya menurunkan kitab, tapi Allah juga menurunkan atau menunjuk, mungkin orang bilang sekarang itu modelnya gitu, yaitu Nabi Muhammad SAW yang semua beliau itu adalah cerminan daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun diperintahkan menyampaikan kitab itu kepada umat manusia. Dan di antara umat manusia itu ada yang beriman dan beramal soleh, ada yang kufur, bahkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kata-kata yang ya apa namanya ya, nggak punya dasar, nggak punya alasan bahwa Allah itu punya anak dan lain sebagainya. Maka setelah semuanya jelas, tujuannya jelas, kemudian peta jalannya jelas, pemandunya juga jelas, maka sekarang ini Allah menyediakan bumi ini sebagai ornamennya. Mungkin kalau dalam permainan itu kayak labirin gitu ya. Nah, dunia itu labirinnya itu, tapi petanya jelas, tujuannya jelas. Nah, cuma di dunianya ini banyak perhiasan. Nah, disinilah maka manusia itu di dunia ini, apapun yang diberikan kepadanya, apapun sarana yang dianugerahkan kepadanya, sebetulnya itu ujian semuanya. Untuk apa? Siapa yang paling baik amalnya. Nah, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, kita di muqaddimah yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Siapa yang paling baik amalnya itu ukurannya 2, yaitu yang paling ikhlas, paling tepat. Paling ikhlas itu artinya visinya jelas, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Fokus, itu namanya ikhlas. Nah, ini namanya visi. Visi itu harus satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling tepat itu disiapkan kitab Al-Quran sebagai panduan dan Rasulullah SAW sebagai pandunya. Maka apapun sarana yang kita miliki, kita tetap anggap dan berpersepsi itu ujian semuanya. Targetnya apa? Itu kan liku-liku kehidupan kita ini tetap nggak ahsanu amala, sehingga terus kita tingkatkan keikhlasan kita tingkatkan kedekatan kita dengan kitab Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ahsanu amala itu hampir para ulama sepakat maknanya adalah akhlasuhu
wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling tepat. Nah, kemudian setelah pengantar ini yaitu ayat 1 sampai 8, maka kemudian nanti kita akan baru bahas tentang kisah-kisah yang merupakan contoh-contoh dalam kehidupan, siapa yang ahsanu amala dan siapa yang sebaliknya. Maka diceritakan Ashabul Kahfi, ternyata liku-liku kehidupan, zinatun laha, hiasan bagi dunia itu, ya ada yang berkuasa, ada yang nggak berkuasa, ada yang tertindas, ada yang nggak tertindas, dan begitu seterusnya. Ternyata ada yang punya kebun, ada yang nggak punya kebun, ada yang kebunnya gede, ada yang kebunnya kecil, ada yang subur, ada yang tidak. Itu semuanya zinatun laha, hiasan bagi bumi ini. Ada yang dapat ilmu, ada yang ilmunya kurang, ada yang ngapalin cepat, ada yang ngapalin lama tapi cepat lupanya. Nah, itu semuanya zinatun laha, hiasan aja. Gitu. Tujuannya apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Mungkin kalau dari aspek harta, ada orang yang bekerja, membanting tulang, memeras keringat, tapi Allah kasih rezeki masih sedikit. Ternyata dia bersabar dan terus berusaha, gak merasa lemah dalam berusaha, dan terus ikhlas kepada Allah, tetap memperhatikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak lupa dengan sholatnya, maka dia lulus ujian dan tetap menjadi ahsanu amalan. Ada juga yang dikasih oleh Allah kerjanya nggak terlalu membanting tulang, nggak terlalu memeras keringat, tapi Allah memberikan rezeki yang melimpah kepadanya. Ternyata dia nggak lupa, itu adalah ujian, itu adalah hiasan. Maka kemudian hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu orang yang perlu bantuan. Dia nggak jadi sombong, dia tetap tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia lulus dengan ujian itu. Ada yang dikasih kekuasaan, ada yang nggak dikasih, ada yang sudah berusaha untuk meraihnya berkali-kali tapi nggak jadi-jadi misalnya, ada yang sekali jadi misalnya. Maka itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah membuat dia tetap ahsanu amala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memperhatikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh dengan ajaran Allah, maka itulah ahsanu amala. Nah, surat Al-Kahfi ini luar biasa. Pengantarnya dari ayat 1 sampai ayat 8 ini seolah-olah memberikan gambaran global tentang isi daripada surat Al-Kahfi. Contoh-contoh sejarah, contoh-contoh cerita, ini adalah dinamika kehidupan dan ornamen kehidupan, semuanya untuk menguji liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kitab Allah yang diturunkan kepada hambanya yang paling mulia, walam yaj'allahu iwaja qayyima, kitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, tegak lurus membimbing umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hakiki nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.